Halo semua, semangat malam. Isjul di sini siap menemani malam sunyi kalian. Di episode ke-7 Ada Apa di Gunung ini, saya akan melanjutkan cerita pengalaman dari Mas Riko tentang pengalamannya ketika tersesat selama 3 hari di Gunung Merapi. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku sampai pada ujung jalan. Ya, ternyata di bawahku ini tebing. Meskipun cuma sekitar 5 meter, tapi benar-benar ekstrim bagiku, di mana aku tidak membawa peralatan safety apapun. Penerangan saat itu hanya cahaya dari Sang Pencipta. Aku turuni tebing itu dengan segenap tenaga dan kemampuanku. Akhirnya aku sampai di bawah dengan selamat. Namun, sendalku yang sebelah kanan ikut rusak. Lagi-lagi menelusuri jalur bekas air ini, namun sekarang tanpa alas kaki apapun. Saat itu, aku merasa ada yang mengikutiku. Namun saat kulirik, betapa terkejutnya aku. Sepertinya aku melihat batu kerikil yang melayang di atas tebing tadi. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku melanjutkan langkah kakiku. Tuhan, cobaan apa lagi sekarang? Hawa dingin benar-benar terasa saat itu. Ditambah rintik-rintik air, kini ikut menemani perjalananku. Kemudian, aku terus melanjutkan perjalanan tanpa makanan. Ya, terakhir makan adalah jam 8.30 dari pagi. Minum pun tinggal seperempat botol. Letih, ditambah medan yang sangat sulit dilalui dengan kondisi cahaya seperti ini. Aku melihat ada batu besar sekali dan ada cekungan di bawahnya. Dan ada batu yang lebih kecil seolah mengganjalnya agar tidak terjatuh. Aku rasa aku bisa istirahat di dalamnya. Dengan resiko, batu itu kapanpun bisa terjatuh. Istirahat. Itulah yang aku dapatkan ketika dulu mendapat ilmu tentang survival. Aku harus menyimpan tenaga untuk melanjutkan perjalanan di hari esok. Menangis. Ya, aku akui aku menangis. Aku menangis sekencang-kencangnya kala itu. Mama, keluarga, semua teman-teman yang ikut tadi, Avi, Panji, Danis, Andik, Sigit, Al, Yayan, aku sayang kalian. Aku gak mau kalian menangis karena aku. Jadi, aku harus selamat. Setelah aku mampu menenangkan pikiran dan hatiku, aku minta kepada Allah. Ya Allah, sampaikan kepada ibuku. Mama, aku tidak apa-apa. Aku akan selamat sampai Surabaya. Hingga akhirnya, aku pun terlelap. Paginya, aku terbangun oleh cahaya matahari. Aku sengaja tidur menghadap timur, agar bisa bangun ketika matahari kembali muncul. Dengan doa, aku melanjutkan perjalanan. Sebelumnya, aku minum sisa air yang tinggal 2 tutup botol kala itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menampung air seniku untuk bertahan hidup. Karena saat itu tidak ada air tanah sama sekali. Batu-batu pun tidak menampung sedikit pun air. Saat itu, aku putuskan coba naik lagi ke puncak Merapi. Setelah batu-batuan yang benar-benar tajam dan tebing yang benar-benar tidak bisa aku lalui, aku putuskan kembali untuk menuju ke jalur antah berantah tadi. Aku coba untuk memakan vegetasi yang ada di sekitar batuan. Namun sial, hanya gatal yang aku dapat di lidah. Sesuai dengan yang aku pelajari dulu, bahwa jika di lidah gatal, berarti beracun. Ya sudah, aku tidak melanjutkan. Hanya minum yang ada di botol ini selama perjalanan. Sedih, bingung, dan sedikit rasa takut menemaniku sepanjang perjalanan. Kakiku mulai perih siang itu. Darah mulai mengalir dari telapak kaki, lalu aku usap dengan sarungku. Terlintas ide untuk merusak sarungku menjadi alas kaki. Meskipun sedih, takut, dan lain-lain, namun jujur saja, aku sangat takjub saat itu karena bisa melihat jurang dan tebing yang benar-benar luar biasa. Allah, sungguh indah ciptaanmu. Sayang tidak ada kamera. Sore mulai menjelang. Seperti mendapat jackpot, aku melihat ada genangan air di atas batu yang cukup untuk 3 kali teguk. Alhamdulillah, terima kasih Allah untuk air ini.
Lagi-lagi, aku melanjutkan perjalanan ke timur. Aku melihat pemukiman warga. Meskipun masih jauh, tapi aku bersyukur. Ya, saat itu hari udah mulai sore. Lagi-lagi, aku terpesona dengan keindahan alam batuan di tebing-tebing Merapi. Melewatinya dan bersyukur banyak air melimpah di bebatuan yang menampungnya. Namun, itu semua teralihkan saat aku melihat sesosok berbulu putih seukuran itik hinggap di batu yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempatku mengumpulkan air. Benar, itu ulang Jawa rupanya. Pikiranku yang kala itu dikendalikan oleh perut benar-benar gelap mata dan mengendap-endap di belakangnya. Aku buka Victorinoxku, pikirku paling tidak aku harus dapatkan telurnya. Semakin dekat dan mendekatlah aku pada sarang itu. Namun, aku benar-benar terkejut. Ternyata, sang ulang putih itu sedang menyuapi anak-anaknya. Aku benar-benar luluh. Benar-benar gak tega melihat keluarga bahagia itu. Aku tutup kembali Victorinoxku. Namun, aku lagi-lagi takjub akan alam Merapi. Ternyata si induk melihat keberadaanku dengan jarak sekitar 10-5 meter. Namun, bukan seperti yang aku bayangkan, bahwa dia akan marah kepadaku dan menyerangku. Malah dia seolah membiarkanku melihat keindahan bulunya. Oh Tuhan, terima kasih. Lalu, seolah aku lupa waktu karena melihatnya, aku teringat bahwa aku sedang tersesat. Aku harus kembali berjalan. Aku melihat ke atas, seolah-olah ada jalan setapak. Aku gembira sekali, ternyata sudah bertemu dengan jalur manusia. Namun, aku benar-benar terkejut. Jalur ini bukanlah jalur manusia. Jejaknya hanya jejak binatang. Oh Tuhan, jika aku ke sana, hanya dua pilihannya. Aku yang memakan hewan-hewan itu, atau aku yang menjadi santapannya. Kemudian, aku putuskan untuk kembali ke jalur yang tadi. Aku harus bersiap karena sebentar lagi bulan akan muncul. Aku harus mencari tempat berteduh, bertahan hidup di malam ini. Istirahat untuk menyimpan tenaga. Aku menemukan batu, namun tidak sebesar kemarin, dan hanya bisa menampung badanku saja. Jadi kakiku tetap di luar. Tidak apa. Cuaca pun tidak mendung. Tapi, alam berkata lain. Malam itu juga, hujan benar-benar deras. Cukup lama juga aku bertahan dalam keadaan basah dan dingin. Aku seolah melihat kabut tebal, namun berbentuk manusia melayang ke arahku. Aku hanya bisa berdoa. Setelah itu, aku tertidur karena terlalu letih. Di dalam tenda, aku, Avi, Danis, dan Andik baru bangun. Dan seperti biasa, Andik menyuruhku membuat sarapan untuk kami. Mereka tersenyum padaku, dan aku membuka nesting dan memasak nasi dan telur untuk sarapan. Ketika aku makan, keadaan berubah. Aku terbangun karena saat itu aku muntah berkali-kali, dan aku sadar. Baru saja aku terbangun dari mimpi yang benar-benar indah. Istighfar, hanya itu yang aku mampu kala itu. Dan aku memaksa tubuhku untuk mampu terlelap lagi dengan keadaan yang ada. Paginya aku bangun. Ini saatnya aku melanjutkan perjalanan. Namun sebelumnya, aku mengumpulkan air dari hujan yang mengguyurku semalam. Ada hikmahnya juga, gumamku sambil tersenyum. Berbicara sendiri, menyanyi, dan seolah berbicara dan memohon kepada Allah. Itu adalah hiburan yang ada saat itu. Benar kata orang yang mengalami nasib sama denganku. Saat sendiri dan tersesat di hutan, kita akan merasa sangat butuh berkomunikasi. Atau kita akan mengalami gangguan mental. Setelah botol terisi dengan air, walaupun tidak sampai penuh, aku melanjutkan lagi perjalanan. Hingga aku dihadapkan dengan tebing yang sangat amat curam dibanding tebing-tebing kemarin. Kedalamannya mungkin antara 100-150 meter. Oh Tuhan, aku tidak sanggup. Lalu aku melakukan orientasi medan saat itu, untuk mencari jalan lain agar sampai ke dasar tebing itu. Setelah beberapa menit perjalanan, aku istirahat. Kebetulan, aku melihat belalang, dan aku menangkapnya. Lalu aku telan mentah-mentah. Lumayanlah. Dan aku mencari lagi dan mendapat 1 ekor lagi. Setelah sarapan belalang saat itu, aku mendengar ada gemuruh kaki beberapa orang dan ada yang berbicara. Aku yakin itu manusia.
Aku berteriak sekuat tenaga. "Tolong!" kataku. Dan mereka menjawab. "Riko?" Tanya mereka mengonfirmasi apakah itu benar-benar aku. Ternyata teman-temanku sudah melapor ke tim SAR. "Iya Pak," jawabku. "Cari tempat terbuka dan lambaikan kain ke arah utara," salah satu dari mereka menyuruhku. Setelah mereka mendapat posisiku, aku disuruhnya untuk mencari tempat berteduh dan tidur, menunggu mereka untuk menjangkau tempatku. Karena mereka berada di atas, dengan ketinggian sekitar 100-150 meter di atas tempatku berada. Setelah aku tertidur, aku sayup-sayup mendengar suara tim SAR yang sekarang aku kenal dengan sebutan Mbah Gondrong. Agus Sentosa adalah nama aslinya. Mereka datang dan memberiku air minum dan roti isi coklat. Namun, tubuhku nggak mampu menerimanya. Aku muntah berkali-kali. Namun kata mereka, teruskan saja sampai tubuhmu menerima makanan. Berarti kamu sudah siap melanjutkan perjalanan. Jam 1 siang, mereka menanyaiku, apakah aku sudah siap? "Oke," jawabku. "Sebelumnya, ayo kita foto dulu," kata Mas Misty. Setelah aku ganti celana SMA aku yang hancur dengan celana raincoat yang dibawa tim SAR, aku memakai full body harness dan dikaitkan pada beberapa webbing yang disambung-sambung. Aku dan tim SAR naik ke atas, di mana mereka pertama kali menemukanku. Dan setelah aku sampai atas, aku baru tahu, ternyata itu adalah jalur pendakian Merapi via Deles. Aku naik dengan segala sisa tenagaku. Ditambah lagi dengan hujan yang lagi-lagi mengguyurku dan tim SAR. Aku diberikan raincoat oleh salah satu dari mereka. Sungguh perjalanan yang meletihkan. Sepanjang perjalanan, aku dihibur oleh tim SAR dengan saling bercanda. Namun di tengah perjalanan, ketika kami break sejenak, aku terkejut karena diberitahukan oleh tim SAR bahwa aku adalah korban ketiga yang selamat dari tempatku ditemukan tadi. Yang lainnya meninggal. Sekitar jam 2, aku sampai di jalur pendakian Deles. Di sana aku dirawat oleh tim SAR. Ganti baju, diberi minyak gandapura, dan diberi mie instan dan air hangat. "Terima kasih," ucapku lemah. Kami lalu melanjutkan perjalanan ke pos Deles. Akhirnya, pada pukul 8 malam, kami tiba di pos Deles. Di pos Deles sudah ada mobil ambulans dan Alfi yang menungguku. Kami pun langsung menuju rumah sakit Cakra Husada di Klaten. Setelah itu, di rumah sakit, aku dirawat. Tak lama kemudian, aku mendengar suara ibuku. Ternyata keluargaku menyusul ke Klaten. Tangis haru menyelimuti kakak, paman, dan teman-temanku. Hanya ibuku yang tersenyum dan memelukku sambil berkata, "Mama yakin kamu selamat." Dan setelah infusku habis, kami berpamitan dengan tim SAR. Kami pun pulang ke Surabaya. Merapi, terima kasih atas pengalaman yang luar biasa ini. Aku tidak akan melupakannya seumur hidupku. Terima kasih tim SAR Boyolali dan Klaten. Terima kasih pada TNI yang bekerja sama dengan tim SAR. Terima kasih Belalang. Matur nuwun sangat Mbah Gondrong, Mas Misty, Mas Gimbar, dan semua yang telah menolongku. Aku nggak akan melupakan jasa-jasa kalian. Sekali lagi, terima kasih Merapi. Sampai jumpa lagi. Itu adalah pengalaman yang nggak bakal bisa dilupain deh pokoknya selama hidup. Terus kalian, apakah ada yang pernah mengalami pengalaman tersesat di gunung? Kalau ada, bisa komen di bawah. Ataupun kalau mau menceritakan, bisa juga langsung kirim via DM ke Instagram kami @itsjul atau kirim via email ke heitsjul@gmail.com. Terima kasih telah mendengarkan. Bagi kalian yang mendengarkan cerita ini di YouTube, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Lalu untuk kalian yang mendengarkan di Spotify, jangan lupa untuk memfollow akun Spotify kami. Terima kasih dan semangat malam.